Baik, selamat bertemu kembali dengan saya Nur Hamid, dosen Politeknik Uang Negara STAN. Pada video terakhir saya terkait investment ini, kita akan bicara mengenai penilaian dan pelaporan share investment di tanggal tutup tahun buku perusahaan. Baik, untuk memberikan gambaran kita semuanya, saya sampaikan summary terlebih dahulu. Jadi share investment itu kan dibagi menjadi tiga, ya, tergantung dengan berapa besar porsi pengaruh investor terhadap investasi. Kurang dari 20, 20, 50, dan lebih dari 50%, dan masing-masing menggunakan metode sendiri-sendiri, ya, ada cost method, ada equity, dan ada konsolidasi. Untuk yang cost method itu nanti dibagi menjadi dua lagi, ya, trading securities dan non-trading securities. Nah, khusus untuk cost method nanti kita akan lakukan penyesuaian berdasarkan fair value-nya. Cuman untuk yang trading, nanti kita akan masukkan hasil penyesuaiannya itu sebagai komponen menyusul net income, sehingga kita istilahkan fair value through profit and loss. Sedangkan yang untuk non-trading, kita akan sesuaikan nanti hasilnya itu masuk ke other comprehensive income, atau kita sebut sebagai fair value through OC. Sedangkan untuk equity nanti nilainya berdasarkan naik turunnya share investment tergantung dengan kondisi dari investasi. Baik, fokus kita adalah untuk share investment yang kurang dari 20%. Yang tadi dibagi dua ya, trading dan non-trading. Untuk trading, ini pelakuannya sama seperti bonds yang pernah saya bahas, saya akan ulas sebentar. Dan selanjutnya nanti akan kita bicara yang non-trading. Trading, ya, itu maksudnya adalah diperjualbelikan, frequent buying and selling. Yang perlu dipahami adalah hasil penyesuaian dengan fair value nanti akan masuk sebagai komponen net income dan nanti diklasifikasikan sebagai current asset. Baik, nah untuk memperjelas ya sekilas juga karena sudah dibahas juga di bond ini ya. Maka pelakuan akuntansinya seperti ini. Contoh misalnya di tanggal 31 Desember 2017 komposisi trading securities ini portofolionya seperti ini. Ya, untuk yang share ini cost-nya 90.000, fair value-nya 99.000. Sehingga ada selisih 9.000. Tapi ketika kita gabung dengan bonds yang juga bersifat trading, maka kita akan dapatkan unrealized gain sebesar 7.000. Sehingga jurnalnya adalah fair value adjustment trading dan unrealized gain income sebesar 7.000. Itu di tahun pertama. Nah, misalnya di tahun kedua, PES juga memiliki trading securities juga dengan komposisi yang seperti ini. Ya, dari hasil perhitungan ini kita dapatkan sini, ya, unrealized loss sebesar 5.000. Namun karena ini bersifat kumulatif, maka kita tidak bisa langsung menjurnal ya 5.000 ini ke dalam penyesuaian karena kita harus memperhitungkan saldo dari fair value adjustment trading di tahun sebelumnya. Ingat ya, di tahun sebelumnya kita sudah memiliki fair value adjustment tradingnya sebesar 7.000 ya. Dan kemudian hasil perhitungan tahun ini adalah 5.000, maka di sini kita akan melakukan penjualan sebesar 12.000. Jadi fair value adjustment tradingnya 12.000. Sedangkan kalau unrealized loss atau unrealized gain yang dari tahun sebelumnya itu kan salah satu dari jenis akun yang bersifat temporer, jadi sudah di closing. Nah, kita lihat ya seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu nilai dari fair value adjustment trading di tahun sebelumnya. Baik, itu yang trading. Nah, sekarang kita lihat yang non-trading. Non-trading bisa diklasifikasikan sebagai dua ya. Yang pertama nanti bisa masuk ke current dan juga bisa masuk ke non-current. Maksudnya bagaimana? Kalau non-current udah jelas ya. Itu biasanya nanti dimiliki tapi tidak untuk dijual dalam jangka pendek. Nah, sedangkan kalau current, contohnya adalah
perusahaan memiliki kelebihan cash dan perusahaan tersebut memiliki rencana, katakanlah misalnya 6 bulan dari sekarang mau mau membeli sebuah aktiva, ya, maka cash yang idle tadi, ya, itu bisa dimasukkan dulu untuk membeli share investment, dan nanti di 6 bulan dari sekarang itu nanti dijual share investmentnya untuk membeli aktiva yang sesuai rencana tadi. Jadi bisa masuk current atau bisa masuk non current, tergantung dengan keinginan manajemen. Terus yang ya perlu diperjelas lagi adalah prosedur untuk menghitung fair value adjustment dan kemudian unrealized gain atau loss itu sebenarnya sama seperti trading. Cuma yang berbeda adalah nanti dalam pelaporannya yang saya sampaikan ya. Kalau yang non trading nanti akan masuk ke dalam komponen equity. Jadi tidak masuk ke komponen net income. Ini tolong dicamkan dengan baik-baik. Baik, untuk memberikan gambaran maka kita gunakan ilustrasi berikut ini. Jadi ini adalah non-trading securities yang dimiliki Ingrau. Ya, di sini kita dapatkan perbandingan cost dengan fair value-nya, ya. Di sini ternyata fair value-nya lebih rendah, sehingga kita mengakui unrealized loss senilai 9537. Dan karena ini adalah kondisi di tahun pertama, maka jurnalnya langsung kita akui di sini unrealized gain or loss equity ya. Nah, ini tolong bedakan dengan yang trading. Kalau trading kan langsung ya unrealized gain atau unrealized loss income. Nah, ini akunnya adalah unrealized gain or loss equity, dan mau di posisi debit atau kredit akunnya sama. Terus kemudian fair value adjustment-nya ini juga berbeda dikit. Kalau tadi trading, sekarang adalah non trading senilai 9537. Di tahun kedua ternyata perusahaan juga sebelum masuk ke tahun kedua ya, jadi unrealized gain atau loss nanti akan masuk ke komponen other comprehensive income ya. Jadi posisinya di sini, jadi di bawah net income. Dan karena unrealized loss gain atau loss ini adalah akun temporer, maka ini wajib di closing. Cuma closingnya tidak masuk ke retained earning, ya, tapi masuk ke accumulated OC atau accumulated other comprehensive income. Jadi jurnal untuk unrealized gain or loss dari non trading jurnalnya seperti ini. Accumulated OC 9537 pada unrealized gain or loss equity 957. Nah, akun accumulated OC ini nanti akan masuk ke mana? Nanti akan masuk ke ekuitas. Posisinya di sini nih. Nah, tergantung nih, kalau tadi secara hitungan adalah gain ya berarti nanti akan menambah ya. Tapi kalau secara hitungan loss ya nanti akan mengurang seperti ini. Jadi negatif 957. Jadi sekarang ketambah lagi ya, sisi ekuitas dari sebuah korporasi tidak hanya sekedar share capital, share premium, retained earning, ordinary share dividend distributable, treasury share, tapi sekarang kita tambah satu lagi, accumulated other comprehensive loss atau income. Ya, baik, ini total equity, sehingga total equity 1 juta sekian. Itu di tahun pertama. Nah, sekarang kita lihat di tahun kedua bagaimana. Misalnya di tahun kedua, ya, kita dapatkan di sini nilai perhitungannya adalah positif 1637. Maka proses penyesuaiannya tetap ya, kita menggunakan saldo fair value adjustment di tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya kita memiliki angka fair value-nya adalah 9537. Terus kemudian di tahun ini hasil perhitungan adalah 1637, maka kita akan menjurnal senilai 11.174. Jadi penyesuaiannya sebesar itu. Sehingga jurnal yang kita buat adalah fair value adjustment non trading 11.174,
Kemudian unrealized gain or loss-nya equity 11.174. Jadi karena ini adalah bersifat kumulatif. Oke ya, terus pelaporannya bagaimana? Pelaporan untuk tahun ini, untuk di laporan laba rugi, kita gunakan 11.174 ya, karena itu adalah yang diakui di periode ini. Tapi sorry, ini kemudian di closing ya, di closing dulu ya, closing 11.000, terus kemudian accumulated other income 11.174 seperti ini. Nah, kemudian di ekuitas kita menyajikan nilai ekuitas berapa? Apakah 11.174? Ya, karena ini di tahun kedua, maka kita harus memperhitungkan saldo accumulated OCI di tahun sebelumnya lebih dahulu. Jadi di tahun sebelumnya kan kita memiliki nilai 9537. Nah, ya, 9537. Terus di tahun ini kita memasukkan 11.174. Nah, sehingga saldonya sekarang menjadi 1637. Jadi tetap ya, baik nanti terkait pengakuan awalnya maupun ketika kita memasukkan di akumulator OCI ya, kita gunakan sifatnya akumulatif seperti ini. Baik, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalau ada mau ditanyakan melalui email berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.